Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika di dalam pelajaran tematik tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan ribuan. Nah, sebelum kita mulai belajar, saya mau cerita dulu. Cerita tentang yang namanya Mr. Pac-Man. Pernah lihat yang namanya Mr. Pac-Man? Nah, ini. Nah, yang ada di bawah ini adalah gambar Mr. Pac-Man. Nah, Mr. Pac-Man ini ceritanya adalah orang yang sangat suka sekali makan. Mulutnya akan selalu terarah kepada makanan yang banyak. Nah, ketika di tempat seperti ini, mulut Mr. Pac-Man akan mengarah ke arah makanan yang lebih banyak. Nah, begitu juga jika makanan yang lebih banyak adalah makanan yang ada di sini, mulutnya pasti akan mengarah ke sini. Nah, tetapi beda ceritanya ketika jumlah makanannya sama. Nah, ketika jumlah makanannya sama, Mr. Pac-Man akan menjadi bingung. Lalu, mulutnya akan menghadap ke depan, seperti gambar yang ada di bawah sini. Nah, itu perkenalan kita tentang Mr. Pac-Man ya. Jadi, mulut Mr. Pac-Man selalu mengarah ke makanan yang lebih banyak. Oke, di dalam buku kalian akan menemukan kubus seperti ini, lalu ada seperti ini, dan seperti ini. Nah, setiap gambar ini melambangkan hal yang berbeda. Untuk yang bentuknya kubus seperti ini melambangkan 1000. Oke. Untuk yang seperti ini melambangkan 100. Lalu untuk yang seperti ini melambangkan 10, dan yang terakhir melambangkan 1. Oke, diingat-ingat ya. Ini melambangkan 1000 atau ribuan, lalu ini melambangkan 100 atau ratusan, ini melambangkan 10 atau puluhan, dan ini melambangkan 1 atau satuan. Nah, ini adalah sebuah contoh. Ini adalah contoh sebuah bilangan ribuan yang dilambangkan dengan gambar yang seperti tadi. Yuk kita baca bersama-sama. Kita mulai dari bilangan ribuan. Nah, ada berapa gambar yang mewakili bilangan ribuan? Ada 1, 2, 3. Berarti ada 3000. Oke. Karena ini ada 3, jadi 3000. 1000, 1000, dan 1000. Jadi ada 3000. Lanjut ke yang ratusan. Ada berapa gambar yang mewakilkan ratusan? Oke, hanya ada 1 ya. Berarti kita bisa tulis 100. Oke, 100 ya. Tahu dari mana? Karena hanya ada 1 gambar yang mewakilkan ratusan. Oke, kita lanjut ke gambar yang mewakilkan puluhan. Kita hitung bersama-sama, ada berapa gambar? Ada 1, lalu ada 2, 3, 4, dan 5. Oke, berarti ada 5 gambar yang merupakan gambar puluhan. Berarti ada 10, 20, 30, 40, 50. Kita tulis 50. Oke, dan kita ke gambar terakhir, yaitu gambar yang mewakilkan satuan. Ada berapa gambar di sini? Ada 1, 2, dan 3. Oke, kita tulis saja 3. Nah, berarti gambar ini mewakilkan bilangan 3000 ditambah 100 ditambah 50 ditambah 3, atau bisa kita tulis 3153. Oke, paham di sini? 3000 berasal dari 3 gambar ini yang masing-masing mewakilkan 1000. Lalu 100 berasal dari gambar ini yang satu gambar mewakilkan 100. Lalu 50 berasal dari kelima gambar ini yang masing-masing adalah 10. Dan 3 berasal dari gambar yang ini yang masing-masing mewakilkan 1. Jadi semuanya ketika kita baca adalah 3153. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya. Kita akan membandingkan mana bilangan ribuan yang lebih besar. Nah, untuk kali ini kita akan membantu si Mr. Pac-Man ini yang sedang kebingungan. Dia kan sukanya makan yang lebih besar, tetapi sekarang dia dihadapkan ke 2 angka yang dia tidak mengerti. Mana yang lebih besar? Mana yang harus aku makan duluan? Nah, yuk kita bantu Mr. Pac-Man bersama-sama. Kita cari mana angka yang lebih besar di antara kedua bilangan ribuan ini. Yuk kita baca dulu bilangan ribuan ini bersama-sama sebelum kita bandingkan. Mulai dari yang sini ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
4.527. Yuk kalian saja yang membaca. 1, 2, 3. Oke, bagus. Kita lanjut ke bilangan ribuan yang ada di sebelah sini ya. Oke, kita baca bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. 4.525. Yuk kalian yang membaca. 1, 2, 3. Oke, bagus. Berarti sudah paham pelajaran yang minggu lalu ya. Nah, sekarang kita akan membandingkan 4.527 dan 4.525. Mana yang lebih besar? Lalu bagaimana cara membandingkannya? Nah, di sini kita harus ingat letak setiap bilangan. Dia berposisi sebagai apa? Oke, kita mulai dari bilangan yang ada di sini. Nah, angka 4 yang ada di sini posisinya adalah sebagai bilangan ribuan. Lalu angka 5 yang ada di sini posisinya adalah sebagai ratusan. Angka 2 yang ada di sini posisinya sebagai puluhan, dan angka 7 yang ada di sini posisinya sebagai satuan. Oke. Nah, sekarang kita lihat juga yang ada di sini. Angka 4 ini posisinya sebagai apa anak-anak? Betul, ribuan. Lalu angka 5 ini posisinya sebagai apa? Ratusan. Angka 2 sebagai apa? Puluhan, betul. Dan angka 5 posisinya sebagai satuan. Oke. Kita akan membandingkan dengan cara kita mulai dari yang paling depan atau bilangan ribuan terlebih dahulu. Oke. Jadi kita akan bandingkan bilangan ribuan yang ada di sini dengan bilangan ribuan yang ada di sini. Manakah yang lebih besar? Yuk kita lihat bersama-sama. Di sini bilangan ribuannya adalah 4.000. Lalu di sini bilangan ribuannya juga adalah 4.000. Jadi apakah ada yang lebih besar anak-anak? Tidak ya, semuanya sama. Kita lanjut dulu ke bilangan berikutnya, yaitu bilangan ratusan. Oke. Bilangan ratusan yang ada di sini adalah angka 5 atau 500. Oke, kita akan bandingkan dengan angka 5 yang ada di sini yang juga posisinya sebagai ratusan. Oke, kita akan membandingkan dua bilangan ini. Oke. Menurut anak-anak, mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil antara 500 yang ada di sini dan 500 yang ada di sini? Betul, semuanya sama. Semuanya adalah bilangan ratusan yang jumlahnya adalah 500 dan tidak ada yang lebih besar ataupun lebih kecil. Oke. Wah, kalau begitu kita harus lanjut lagi nih ke bilangan berikutnya. Bilangan ribuan sudah, bilangan ratusan sudah. Sekarang kita harus membandingkan bilangan puluhannya. Oke, kita membandingkan puluhan yang ada di sini. Ya, di sini diwakilkan oleh angka 2 atau yang mewakilkan 20. Dan yang di sini adalah angka 2 juga yang mewakilkan 20. Oke, kita bandingkan 20 dan 20. Apakah ada yang lebih besar atau adakah yang lebih kecil? Betul, semuanya sama, tidak ada yang lebih besar ataupun lebih kecil. Nah, maka dari itu kita akan lanjut ke langkah berikutnya atau langkah keempat. Kita harus membandingkan bilangan terakhir yang tersisa, yaitu bilangan apa anak-anak yang paling belakang? Satuan. Oke, betul. Kita akan membandingkan angka 7 dan angka 5 yang ada di sini. Oke, kita akan membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Oke, sekarang kita lihat 7 dan 5. Mana yang lebih besar anak-anak? Angka 7 atau angka 5? Betul. Angka 7 yang ada di sini adalah angka yang lebih besar. Oke. Berarti 4.527 dan 4.525 yang lebih besar adalah 4.527. Nah, sekarang Mr. Pacman tidak bingung lagi karena dia sudah tahu mana yang harus dia makan. Jadi kita gambarkan mulut Mr. Pacman di sini. Ingat, mulut Mr. Pacman selalu mengarah ke bilangan yang lebih besar. Oke, paham sampai di sini anak-anak? Oke, kita melanjutkan ke bagian kedua. Kita akan mengurutkan bilangan ribuan. Nah, di sini sudah ada soal yang saya tuliskan. 4.523. Lalu ada 1.798.
lalu ada 2394. Nah, urutan dari bilangan terkecil adalah, nah, kita akan lihat di sini. Bagaimana tadi cara mengetahui mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Kita mulai dari apa? Apakah mulai dari satuan, atau mulai dari puluhan, atau dari ratusan, atau dari ribuan? Nah, betul. Kita harus memulai dari ribuannya. Kita beri tanda dulu bilangan ribuannya. Di sini ada 4, di sini ada 1, di sini ada 2. Oke? Karena semuanya bilangan ribuannya berbeda, kita mudah saja mengurutkan bilangan ini. Kita cari dari bilangan yang terkecil. Manakah yang terkecil di antara 4, 1, dan 2? Mana anak-anak yang paling kecil? Betul, yang bilangannya 1. Oke, kita baca dulu terlebih dahulu sebelum kita tulis. Bilangan ribuan ini bunyinya adalah 1798. Oke, kita tulis di sini urutannya. Yang pertama adalah 1798. Oke, itu bilangan pertama. Supaya kita tidak menulisnya 2 kali, ingat, ketika kita sudah menulis, kita coret bilangan itu supaya tidak kita ulang. Oke, sekarang tinggal 2 bilangan. Ada 4523 dan 2394. Nah, kita bandingkan sama seperti tadi. Kita lihat dulu angka ribuannya. Di sini 4, di sini 2. Mana yang lebih kecil anak-anak? Angka 4 atau 2? Oke, betul. Angka yang lebih kecil adalah angka 2. Kita baca dulu 2394 ini bersama-sama sebelum kita tuliskan. Yuk, 1, 2, 3. 2394. Betul, kita tuliskan di sini. Angka kedua adalah 2394. Oke, kita sudah sampai ke yang kedua. Masih ada sisa berapa anak-anak yang belum ditulis? Ya, tinggal 1. Tinggal 1 ini. Berarti kita tinggal tulis saja di yang paling belakang. Berarti angkanya adalah 4523. Oke, jadi kita sudah berhasil mengurutkan ketiga bilangan ribuan ini. Oke, jadi urutannya adalah 1798, lalu 2394, dan yang terakhir 4523. Oke, nah kalian tadi sudah belajar untuk membandingkan 2 bilangan ribuan. Nah, sekarang saya sudah membuat 3 saja soal untuk kalian dapat latihan membandingkan 2 bilangan ribuan. Oke, jadi nanti untuk membandingkan, kalian tinggal memberi gambar seperti mulut Mr. Pac-Man. Seperti ini, atau seperti lambang sama dengan. Nah, seperti ini, seperti mulut yang menyatakan bahwa bilangan A lebih besar daripada bilangan B. Lalu ini bilangan B lebih besar dari bilangan A, atau ini yang menyatakan keduanya adalah sama. Nah, nanti kalian lihat masing-masing. Ingat, mulut Mr. Pac-Man selalu mengarah ke bilangan yang lebih besar. Jangan sampai keliru ya. Nah, tetapi ada tambahan di sini. Ketika Mr. Pac-Man bertemu dengan 2 bilangan yang sama, dia akan menjadi pusing dan mulutnya akan membentuk seperti sama dengan. Oke? Kalian bisa catat soalnya di buku tulis kalian dan coba kalian kerjakan. Oke, nanti tuliskan jawaban kalian di Google Form yang sudah disediakan di bawah tugas ini. Oke, terima kasih. Oke, untuk tugas berikutnya di sini kalian akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, ada 2 saja soal, nomor 4 dan 5. Yang pertama bilangannya adalah 7786, 6787, 6778. Nah, nanti kalian urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dan soal nomor 5, 2233, lalu 3232, dan terakhir 2323. Jawaban nanti juga isikan di Google Form yang sudah disediakan di bawah tugas berikut ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini.
Semangat belajar, Tuhan memberkati. Bye.